Tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Sudah sepatutnya kita semakin waspada dengan penyakit ini. Kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian utama di dunia. Inilah 3 jenis kanker yang sering menyerang wanita. Pertama, kanker payudara. Bersumber dari Kementerian Kesehatan, angka kejadian kanker tertinggi pada wanita adalah kanker payudara, yaitu sebesar 42,1 per 100.000 penduduk. Gejala yang timbul pada penderita diantaranya adanya benjolan payudara, cairan yang keluar pada puting payudara, dan perubahan kulit payudara. Kedua, kanker serviks. Berdasarkan Alodokter, di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara. Pada tahun 2020, tercatat ada lebih dari 36.000 kasus dan 21.000 kematian akibat kanker ini. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Hal ini dikaitkan dengan infeksi human papilloma virus yang bisa menular melalui hubungan seksual. 3. Kanker kulit. Menurut Halodoc, kanker kulit adalah kanker yang muncul pada jaringan kulit. Munculnya kondisi ini ditandai dengan terjadinya perubahan pada kulit, seperti terdapat benjolan, tai lalat, atau bercak yang bentuk dan ukurannya tidak normal. Sinar ultraviolet bisa mengakibatkan kerusakan kulit dan memicu pertumbuhan abnormal pada kulit. Selain itu, penggunaan zat kimia berbahaya pada kulit bisa memicu kanker ini. Itulah informasi mengenai 3 kanker yang sering menyerang wanita. Jangan lupa saksikan Incluvers World episode ketiga, Kanker Tak Menyurutkan Langkahku, pada Selasa 21 Februari 2023 di kanal YouTube Ibu Inklusif. Halo, go, let's go to Incluvers World. Nah, bersama dengan kami, Megalitir, Mega, and Lita on air. Di air. Nah, apa kabar nih teman-teman semua, warga Incluvers World? Ya, di hari ini kita ketemu lagi dan kali ini di episode ketiga Incluvers World. Kali ini kita mau bahas apa sih, Lita? Kali ini nih, karena kita masih memperingati Hari Kanker Sedunia yang diperingatin setiap tanggal 4 Februari. Jadi, tema itu bakal kita angkat buat malam hari ini. Temanya adalah, kayak tadi udah cuplikan di video tuh ya, Kanker tak menyurutkan langkahku. Ya, Oke. Terus kita mau ngobrolin sama siapa? Kalau Mega sendiri punya pengalaman sama kanker nih? Waduh, kalau saya sih hanya tahu ya sedikit tentang kanker nih. Ya berdasarkan tadi ya di video bahwa kanker adalah penyebab utama, salah satu penyebab utama kematian di dunia. Nah bahkan nih ya Lita, katanya di Inggris salah satu dari 2 orang itu didiagnosis mendapatkan kanker gitu. Kena kanker gitu ya. Walaupun kanker ini sebenarnya dapat didiagnosis setelah bertahun-tahun ya tumbuh di tubuh kita. Tapi tenang aja, kalau pendeteksiannya itu lebih awal, pasti nanti pengobatannya juga lebih dini dan itu akan lebih baik ya untuk pengobatannya. Dan makanya kalau udah terdeteksi jangan diabaikan gitu, Lita. Nah, iya. Tapi sebenarnya kamu tahu nggak sih, Meg, apa aja sih yang micu terjadinya kanker sama seseorang? Tanya sama Abdi nih. Aduh, kalau bagian itu nih ya, kali aja tahu gitu ya.
Bener Bu. Tapi mohon maaf nih Bu, saya takut nih ya menginformasikan hal yang salah gitu ya Bu ya. Gimana kalau kita langsung aja nih ngobrol sama kedua narasumber kita di tema kali ini? Iya bener banget Mega. Jadi Mega hari ini kita udah kedatangan 2 tamu. Bener nggak sih Meg? Mereka bakal Betul. ngapain? Yang pertama adalah narasumber kita yaitu seorang dokter, nanti akan dipaparkan beberapa hal tentang kanker pastinya. Dan yang kedua adalah pejuang kanker. Kalau gitu kita undang aja yuk Bu. Hayu lah, hayu. Yuk langsung aja kita kenalan sama 2 narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Dokter S. Yang pertama Dian adalah Wulandari. Dokter Betul. Nah, di sini Halo, ada Dokter Dian. narasumber pertama, Dokter Dian. Halo. Wah, halo. Dokter Dian. Sobat Inkluser semuanya. Dan Halo. narasumber kita yang kedua adalah Nah, ini Kakak yang Lia. narasumber Kakak Lia atau Teteh Lia ya dari Bandung. Iya. Sama kayak Lita nih. Oke, yang kedua adalah Teh Lia Kamelia, L-nya ada double ya, Kamelia, Lia Kamelia. Selamat malam, salam kenal semuanya ya. Halo. Halo Lia. Kalau aku biasanya manggilnya Teh Nonon. Nanti tanya-tanya dia nggak tahu kenapa dipanggil Teh Nonon. Tapi beneran kalau lihat mukanya Teh Lia, kayaknya jauh dari kata kanker ya. Emang kalau kanker harus gimana sih mukanya? Emang harus yang kayak sakit banget gitu ya? Gimana gitu? Kayaknya enggak banget ya. Kalau ngeliat Teh Lia kayaknya enggak deh. Jangan-jangan bukan deh. Takut banget. Jangan-jangan Teh Lia nggak pernah lewatin masa-masa itu deh. Oh, harus kelihatan tahu ya. capek banget gitu ya. Tak tahu kamu Lita ya. Nanti Banget. makanya kita harus cerita nih. Nanti harus cerita nih iya. Teh Lia ya. Bagaimana melewati masa-masa itu. Nah, di sini ada Dokter Dian dan di sini ada Teh Lia, Dokter Dian ya. Ngomong-ngomong dokter dari Jerman, dokter. Iya, tinggalnya di situ. Jam berapa sekarang tinggalnya di sini jam 13.47. lagi lapar-laparnya itu ya. Jam makan siang nih ya. Makan siang. Pot 6 jam. Oke. Tuh kan. Ya, yang pertama dokter dari Jerman kita datangkan ya kan untuk membahas tentang kanker, dan yang kedua ya Teh Lia pejuang kanker kita datangkan untuk bahas juga pengalamannya dan bagaimana dia melewati masa-masanya gitu. Ya Teh Lia ya. Oke deh, pertama-tama kita nanya nggak sih? Soal boleh dong Lita. Teh Lia, aku mau langsung nanya ya Teh. Nanya apa Aku nih? juga sebenarnya baru tahu akhir belakangan ini kalau Teh Lia tuh sebenarnya pernah ngelewatin masa itu ya. Teh Lia ternyata pernah kena kanker. Cuma nggak detail tuh kankernya kanker apa. Terus gimana ceritanya Teh Lia akhirnya tahu kalau Teh Lia tuh sebenarnya kanker gitu loh. Terus gimana sih perasaannya waktu itu? Awalnya sih 2018 ya, Telita. Awalnya tuh, ini sorry saya mau ngomongin ini ya menyebut anggota tubuh ya spesifik, tapi ini kan konteksnya medis ya, jadi nggak apa-apa ya. Ya, jadi awalnya 2018 itu beberapa bulan terakhir di tahun 2018 itu saya melihat kondisi puting payudara kiri saya itu berubah bentuknya. Jadi yang tadinya bentuknya normal seperti biasanya itu dalam beberapa bulan terakhir di 2018 itu makin lama makin masuk. Jadi makin tenggelam gitu ya. Dan itu enggak lama terjadinya. Jadi sekitar mungkin sekitar 4 paling lama 5 bulanan gitu dari yang
bentuknya normal sampai akhirnya hampir rata gitu ya. Si putingnya itu amblas ya. Jadi saya nggak nunda lagi sih ya waktu itu, karena kita kan udah sering baca lah ya di internet atau di edukasi di sosmed gitu ya, kalau itu salah satu tanda gejala dari kanker gitu. Jadi saat itu saya putuskan langsung periksa ke dokter. Tapi waktu itu datang ke dokter itu saya dalam hanya berbekal dengan satu gejala itu aja, bentuk puting yang berubah gitu. Karena saat itu benjolan itu saya nggak ngerasa ada benjolan, terus nggak ngerasa ada sakit apa, cepat lelah atau pusing atau apalah gitu, gejala-gejala fisik lain itu sama sekali nggak ada gitu. Bahkan benjolan pun nggak kerasa. Jadi datang ke dokter itu hanya berbekal itu aja, satu gejala itu, puting yang berubah Satu bentuk. tanda itu ya, puting yang Iya, berubah satu tanda bentuk. itu aja. Tapi saya memutuskan nggak menunda sih ya, takutnya ada kenapa-napa gitu. Nah, jadi akhirnya saat itu diperiksa sama dokter, terus dokter juga memeriksa secara fisik. Beliau juga nggak menemukan benjolannya, samar sekali kata dia. Bisa jadi itu tumor, bisa jadi benjolan, tapi bisa aja itu otot, gumpalan otot atau apa gitu waktu itu. Akhirnya diputuskan harus USG. Dari USG itu yang pertama masih belum jelas, yang kedua baru jelas. Dari situ mulai kelihatan ada tumornya. Kenapa susah dilihat atau dipegang pada saat pemeriksaan awal-awal, bahkan pada saat saya mau sebelum ke dokter pun kan kita periksa dulu ya. Kita raba dulu itu nggak keraba. Dan ternyata pada USG kedua baru nggak keraba sama sekali. Di USG kedua baru terlihat itu dia ternyata sembunyi. Jadi benar-benar dia di belakang puting yang masuk itu. Sembunyi di situ dia. Jadi kalau kata dokter ya dengan tumbuhnya dia, makin dia tumbuh dia tuh akarnya itu narik putingnya gitu. Jadi itu yang menyebabkan putingnya amblas. Dari situ jadi masuk gitu. Jadi putingnya nggak terlihat lagi. Jadi saat itu tapi nggak ada sakit, nggak ada apa. Setelah terlihat posisinya dengan jelas baru diputuskan. Saat itu hasil radiologi udah menunjukkan ada kata malignan ya, ganas gitu. Jadi dari situ udah makin yaudah ini arahnya kayaknya ke sana gitu. Tapi kalau dokter sih berhati-hati ya waktu itu ngomongnya nggak langsung bahwa ini kanker atau apa, selama belum ada biopsi atau apa, waktu itu masih dinyatakan suspek cancer aja waktu itu. Ya akhirnya dengan bolak-balik lab, darah segala macam semua diperiksa sampai dengan biopsi, akhirnya diagnosisnya tegak bahwa itu cancer gitu. Itu jenis kanker saya itu DCIS, ductal carcinoma in situ. Ya, ductal carcinoma in situ. Jadi ductal itu kelenjar air susu. Jadi kankernya di situ, di saluran air susu itu. Makanya dia ada di belakang puting itu, sembunyi dia, jadi nggak kepegang gitu. Ya tapi setelah ketahuan tempatnya ya jadinya akhirnya kepegang gitu, bisa teraba akhirnya. Kabar baiknya saat itu DCIS itu adalah jenis kanker payudara yang termasuk ke stage yang paling dini. Jadi kabar baiknya itu in situ di situ kan maksudnya itu masih lokal ya, kata in situ di situ tuh masih lokal, masih berada di jaringan yang di tempat itu saja, belum menyebar gitu. Cuman waktu itu kabar kurang baiknya, walaupun DCIS maupun stadiumnya dini, tetapi sifatnya itu dari hasil biopsi terlihat sifatnya invasif. Jadi invasif itu berarti ini udah dipastikan akan menyebar gitu ya. Walaupun saat itu belum menyebar, tapi itu udah pasti akan menyebar gitu ke organ lain, ke jaringan atau organ tubuh yang lain. Dan saat itu yang paling bikin terpukul sih karena posisinya itu yang di belakang puting, itu tepat di belakang puting. Jadi tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkan payudaranya. Itu dokter
memutuskan itu harus walaupun stadium dini tapi harus mastektomi full. Jadi pengangkatan payudara secara keseluruhan diratakan, dibuang gitu semuanya. Jadi ya kayak teman-teman tuh banyak yang nanya ya waktu itu, Li, kamu kok stadiumnya dini tapi kok dibuang semua gitu. Ya itulah alasannya, karena posisi kanker saya ada di situ. Jadi nggak mungkin diambil hanya tumornya saja. Jadi ya akhirnya diputuskan untuk segera diangkat ya. Waktu itu saya udah bukan second opinion lagi, saya sampai nanya ke 3 dokter, tapi untungnya 3-tiganya dokternya sama ya diagnosanya gitu. Jadi tidak ada kesempatan buat saya buat ragu atau menunda-nunda ya, akhirnya jadi ya sudah diputuskan segera saja waktu itu gitu. Akhirnya ya mastektomi. Mastektomi. Nah, itu dari awal tadi kan benar-benar nih ya bahwa pendeteksian dini itu benar-benar menyelamatkan kita gitu ya Iya betul, itu terasa banget sama saya, betul. Invasifnya kanker tersebut. Walaupun tadi ceritanya Teh Lia masih dini tapi ternyata invasif gitu kan ya. Iya, jenisnya invasif. Nah, terus kalau misalnya nih Teh Lia kan tadi cuma satu gejala gitu ya, bahwa puting amblas gitu ya ke dalam. Terus itu Teh Lia pengobatannya awal-awal deteksi ke dokter apa tuh Teh Lia? Waktu itu karena sependek pengetahuan saya itu ranahnya dokter onkologi ya, jadi saya langsung ke dokter onkologi sih waktu itu. Biar langsung fokus aja sih ya. Dan kebetulan ya memang akhirnya ternyata memang begitu ya penyakitnya, jadi ya langsung ditangani gitu. Langsung ditangani. Gitu sih. Nah, ya langsung ke onkologi sih waktu itu. Boleh diceritain nggak sih Teh Lia bagaimana awal pendeteksian sampai pengobatannya secara berlangsung? Tadi kan Lita nih penasaran kan, pastinya nanti warga Influencers juga penasaran sih. Sebenarnya pengobatannya tuh gimana sih? Ada nggak sih masa-masa kritis, masa-masa down seperti itu? Boleh diceritain nggak Teh Lia? Ya kalau masa-masa down tuh pasti ada ya. Pertama dapat vonis itu kan ya itulah seperti yang suka kita lihat di film-film ya. Dunia runtuh tuh ya kayak gitulah. Akhirnya saya ngalamin juga, ada biasa lihat di film, di sinetron ya itu akhirnya mengalami sendiri, ambyar gitu ya kan. Cuman ya sudah ya, nggak ada waktu lagi untuk ini ya, saya kebenaran berpikir ya sudahlah, nggak usah denial ya. Mungkin kadang-kadang ada kasus-kasus yang terlambat datang atau yang terlambat ditangani itu kan kebanyakan karena menunda-nunda ya, karena denial dulu gitu, nggak apa-apa mungkin ini bukan gitu ya. Jadi kalau saya pikir ya sudahlah secepatnya aja gitu. Kalau rasa takut, khawatir, cemas itu pasti ya, sampai sekarang pun ada ya, tapi mungkin karena berjalan dengan waktu nggak ini sih, udah lebih hafal harus gimana lah ya. Kalau itu dari segi mentalnya. Tapi kalau dari segi fisiknya, kebetulan karena saya dini, saya dan pada akhir akhir operasi itu hasil patologinya menunjukkan bahwa belum ada penyebaran ke organ lain, terutama itu kelenjar getah bening. Itu belum masuk ke situ. Jadi masih bersih alhamdulillah waktu itu. Karena kalau dari payudara itu yang paling gampang menyebar itu dari payudara itu kan ke kelenjar getah bening. Jadi dokter pasti pada saat operasi itu mengambil sampel getah bening untuk diperiksa sudah ada penyebaran atau belum ke situ. Dari hasil patologi dilihat bahwa saya alhamdulillah belum sampai situ. Jadi benar-benar masih di tempat itu aja kankernya itu. Nah itu memudahkan, nah disitulah pentingnya deteksi dini itu, karena kalau saya menunda, mungkin udah lain lagi ceritanya ya. Mungkin di sampel itu akan terlihat ada penetrasi ke itunya, ke kelenjar getah beningnya gitu. Dan karena dinyatakan bersih jadi tidak ada
tidak ada penyebaran, belum terlihat ada penyebaran, maka jenis pengobatannya pun sangat sederhana untuk saya. Jadi kalau kita orang awam ya, kalau ngedengerin kanker itu kan kayaknya identik dengan penyakit yang ganas Kemo tuh ya? yang pengobatannya pengobatannya menyakitkan, painful gitu ya. Aduh, kemo itu kayaknya ini banget ya, bukan kayaknya, memang betul sih. Saya banyak lihat juga teman-teman yang mengalami itu sangat sangat berat ya. Tapi alhamdulillah karena deteksi dini itu, jadi saya nggak mengalami itu semua gitu. Jadi pengobatan saya sangat sederhana akhirnya. Hanya tanda kutip ya, hanya disuntik terapi hormon itu Hanyanya tapi berat selama 2 sepertinya ya. tahun. Jadi karena kanker saya jenisnya juga hormonal, maka pengendalian hormon itu diperlukan gitu. Jadi saya Setiap hormon bulan tuh, Teh. estrogen tiap bulan selama 2 tahun. Jadi disuntik. Jadi saya kayak semacam karena hormon estrogennya itu kan abnormal ya kalau untuk dalam kasus kanker saya ini. Jadi menjadi abnormal, jadi dikendalikan, diistirahatkan dulu ibaratnya. Jadi semacam dipaksa menopause dini ya, diberhentikan gitu. Itu karena masalahnya karena jenis kankernya itu hormonal. Jadi hanya suntik dan beberapa obat. Setelah 2 tahun suntik hormonalnya selesai, lanjut hanya obat saja sekarang gitu. Obatnya juga masih obat hormon sih, masih obat pengendali hormon. Kalau tes lab tuh terus ya, masih terus darah 6 bulan sekali, scan 1 tahun sekali, USG 1 tahun sekali itu wajib ya. Udah sahabat rumah sakit deh, bolak-balik ke rumah sakit dah. Udah rumah kedua rumah sakit itu. Ya itulah, alhamdulillah Berarti karena dengan deteksi dini itu jadi kemungkinan treatmentnya juga jadi lebih sederhana Tahu ya. mesti ngapain ya, iya. Gitu. Dan aku dari tadi nganga doang, Mega. Hah, beneran? Ini teteh yang aku kenal. Wow, gitu ya. Iya. Aku tuh ya gitu lah ya. Aku tuh gimana ya perasaannya ya? Luar biasa. Iya. Buat kita ini. Iya, jadi makin cepat kita memeriksakan persentase kemungkinan untuk tertanganinya lebih tinggi ya. Persentase penyembuhannya lebih tinggi gitu. Jadi pesan saya sih memang itulah yang namanya deteksi dini itu sangat penting ya dalam penanganan kanker ini gitu. Iya. Dokter juga selalu menekankan gitu sih. Sisi positifnya itu loh ya. Teteh tuh cuma bilang hanya. Iya. Keren banget sih gitu nggak sampai. Ya biar ini aja, biar nggak terkesan ngeri aja gitu ya. Padahal ngeri ya udah pasti ya. Terkesan menyemangati ya. Namanya kanker ya seperti itulah ya. Mental juga kena sih. Cuman ya memang pada akhirnya harus belajar ya. Biar nggak itu gitu. Dan yang kalau kanker penyakit kayak gini tuh kan yang harus bersiap itu bukan cuman kita ya, tapi caretaker ya, pasangan, anak, keluarga gitu. Iya, itu berpengaruh sekali gitu. Karena mereka ini juga ikut. berhubungan banget nih sama pertanyaan aku nih, Teh. Iya. Apa tuh? Teh bilang dunia runtuh gitu. Kebayang kalau misalnya nggak ada yang support Teh gitu ya. Nah itu kan ngaruh banget ya. Iya. Terus respon sama support dari keluarga terdekat, suami sama anak-anak itu gimana setelah tahu Teteh kena ini gitu? Suami sih ya yang paling ini. Kalau anak-anak tuh ngerti bahwa itu serius, tapi ya udah gitu aja gitu. Tapi kalau suami kan paham keresahannya, rasa takutnya, dia ikut ngerasain juga gitu. Karena kan kayak kita tuh perempuan tuh kayak udah di brainwash ya, kayak kalau payudara itu kan salah satu stigma tolak ukur kecantikan perempuan ya, payudara itu kan ya. Brainwash-nya kan gitu ya. Jadi pada saat dokter bilang itu harus diangkat dimastektomi gitu ya. dibuang semua ya, dimastektomi semua itu saya
kayak sempat mikir, aduh nanti aku bakalan jelek banget gitu. Oh iya Itu iya. sempat ya itu kayak sekelebat tuh sempat Gaunnya mikir gitu gitu ya karena Teh ya. brainwash begitu kita tuh udah kayak udah terbrainwash itu kecantikan kita tuh ada salah satunya ada di payudara gitu untuk perempuan itu ya. Kayaknya kalau dibuang satu kok Iya jadi iya. nanti tinggal satu kayaknya ini banget gitu apa aku bakalan jelek banget gitu terus kasihan suami saya dan sebagainya jadi akhirnya jadi kemana-mana gitu mikirnya kan gitu ya itu sempat didiskusikan juga sama suami tapi ya Mana-mana. sejalan waktu ya udah ya mungkin memang harus tapi akhirnya setelah nggak ada ya udah sih tidak sampai ini juga ya akhirnya karena udah berdamai ya sudah gitu yang tadinya Iya, dikhawatirkan seperti pengen kok kayaknya kita bakalan jelek bakalan gimana gitu jelek gitu ya. gitu iya ya mungkin karena kita udah di brainwash ya kalau perempuan cantik tuh Iya harus yang iya. begini gitu ya langsing Heeh. mungkin dari payudaranya juga bagus gitu ya kayak gitu-gitu Sempurna ya. ya bener kan kalau gambaran perempuan tuh kayak gitu gendut sedikit aja kita insecure Betul. ya apalagi Iya. payudara nggak ada satu gitu nah itu Nggak ada satu. jadi akhirnya belajar ya menerima bahwa hal-hal yang bikin insecure kayak gitu tuh nggak pada akhirnya tuh nggak tepat ya nggak sebanding lah dengan perjuangan yang harusnya kita perjuangin gitu ya alhamdulillah sih hikmahnya itu. Nah, tadi kita udah denger ya daunnya, maksudnya apa namanya? Ternyata apa dengan penyakit kanker ini akhirnya titik terendahnya adalah aku takut nggak cantik lagi gitu ya Kak Teh ya. Tuh gimana salah tuh Teh satunya caranya ya untuk menyemangati diri gitu? Ya, akhirnya betul. belajar aja Ada sih lagi ya nggak Teh yang bikin down lagi? Atau belajar? yang bikin down itu masa-masa penegakan diagnosa ya berat gitu karena emotional roller coasternya ini banget gitu jadi banyak kekhawatiran banyak rasa takut itu pada saat itu gitu justru sesudah ya kan kita nunggu di lab gimana hasilnya kita masuk ke ruang dokter gimana nanti dokter ngomong apa itu banyak sekali kekhawatiran kayak gitu itu melelahkan secara Belum siap ya dengar iya melelahkan secara begitu ya. melelahkan secara psikis gitu tapi justru sesudah dioperasi itu keadaan menurut saya lebih karena udah lebih terkendali ya jadi lebih tenang sebenarnya justru sesudah operasi itu bukan walaupun badan ringsek ya habis dioperasi terus penyesuaian badan juga dengan mastektomi itu kan juga lama gitu ya tapi justru itu sebenarnya tidak lebih berat dibandingkan masa-masa pencarian diagnosa itu jadi sesudah kita dioperasi itu kesempatan kita untuk menenangkan diri itu di situ ya lebih ke apa yang selama ini kita khawatirkan dijalanin tapi lama-lama ringan juga sih dengan mindset yang diusahakan selalu positif lah gitu ya jangan terlalu banyak khawatir itu intinya gitu sih apa yang harus dikhawatirkan tidak harus dikhawatirkan sekarang nggak usah dikhawatirin dulu gitu biar nggak kayaknya banyak capek banget gitu. yang harus kita pelajari dari Telia ya semangatnya luar biasa banget belum tentu apa yang ngelakuin bakal sekuat Telia benar nggak Meg? Betul Alah semua orang pasti bisa kayak gitu mungkin iya, karena harus ya karena harus ya harus benar-benar karena harus ya karena harus gitu ya mau sembuh gitu kan mau bersama-sama dengan suami anak gitu pasti jadi apa support system terbesarnya Teh Lia juga ya betul gitu banget Telia nah Dokter Dian nah kita pindah ke Dokter Dian nih yuk Dokter Dian nih Mbak Ilmu nih dari dokter nih kita nih masuk ya harus ya
Iya, sebelumnya salut ya untuk Teh Lia ini. Tadi kalau misalnya kita dengar bareng-bareng, beliau tuh sangat tahu sekali gitu. Jadi apa yang ada di dirinya, sampai tahu jenis kankernya itu apa, DCIM ya. Kemudian beliau juga menggunakan haknya untuk mencari second bahkan third opinion ya Teh Lia. Jadi Iya, iya. salut nih Teh Lia nih contoh yang baik gitu Third untuk tadi semua ya, wanita third ya. opinion ya. Dan satu lagi nih mungkin Teh Lita dan Mbak Mega. Jadi untuk Gimana dok? kanker payudara ini sebenarnya juga tidak hanya mengenai wanita loh, tapi pria Iya, juga iya. bisa. Ya, laki-laki juga bisa ya, betul. Ya. Jadi Nah kan di screen ya. ya screeningnya itu memang harus dilakukan di keduanya karena pria juga memiliki kelenjar payudara. Hmm. Ya, jadi Oh, contoh untuk semuanya nih baru Mbak Lia tahu nih. loh. Iya, baru tahu loh. Karena kan yang kita dengar kalau di apa namanya di informasi-informasi gitu ya artikel bahwa kanker yang paling menyerang wanita adalah kanker payudara. Jadinya Ya, betul. saya pikir ya kanker payudara hanya dialami Perempuan. sama perempuan. Lupa Ternyata juga ya. Sebelah juga laki-laki ternyata ya. punya ya. Iya, benar. Ternyata Ya, tetangga laki-laki sebelah juga juga ya. punya gitu. Kudu hati-hati juga nih buat semuanya berarti ya. Nah, Betul. Iya benar banget. dokter Dian tadi kan disebut tuh sama Teteh Lia katanya ini termasuk ganas gitu ya, tumor ganas lah pada saat Ya. penegakan belum ini ada yang bilang tuh tumor ganas dan sebagainya. Sebenarnya perbedaan kanker sama tumor tuh apa sih, Dok? Baik, jadi kita mulai dulu dari sebutan ya. Tumor itu sebenarnya dari arti harafiahnya adalah benjolan. Gitu. Nah, dari benjolan tersebut itu terjadi karena ada pertumbuhan sel yang ada di tubuh kita yang tidak semestinya. Gitu. Jadi kayak sel-sel tuh sama Allah sebenarnya udah diatur gitu ya. Hidung kamu tumbuh segini aja, bulu mata kamu tumbuh segini aja gitu ya. Bulu tangan makanya beda sama bulu ketiak seperti itu. Intinya tuh setiap sel yang ada di dalam tubuh kita sebenarnya dia sudah punya tugas dan kewajiban yang dituliskan gitu ya. Jadi tugasmu itu tumbuh sekian gitu. Nah, tapi dalam perkembangannya karena ada efek satu genetik, yang kedua lingkungan gitu ya, atau kombinasi dari keduanya, itu menyebabkan pertumbuhan dari sel-sel, beberapa sel-sel tertentu itu menjadi agak beda gitu. Jadi dia lebih banyak tumbuhnya. Nah, itu yang menyebabkan benjolan. Nah, setelah terjadi benjolan tersebut, tugasnya adalah mencari tahu nih, kita harus mencari tahu bareng-bareng benjolannya ini jenisnya yang jinak atau ganas. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman gampangnya kalau jinak itu dia tidak tumbuh dengan cepat ya, kemudian dia tidak menyebar sehingga mengganggu fungsi-fungsi organ yang lain. Nah, tapi kalau misalnya ganas tentu jenisnya dia lebih cepat menyebar ya. Jadi dia tumbuhnya juga cepat, kemudian penyebarannya juga cepat sehingga nanti bisa mengganggu fungsi dari organ yang seperti itu jadi sebenarnya prinsip dari tumor dan kanker. Gitu Teh Mega. Iya. Berarti Oke. kami Nah, deg-degan saya dengernya gitu ya. Ada yang kanker apa namanya? Ganas. Ya, Kayaknya isunya tegang gitu ya. Tegang banget nih. Karena ya, ya apalagi kalau denger kanker ganas gitu ya, Dok ya. Jadi kayak langsung pada diem nih kayaknya ngelihatnya. Nah, perbedaan cepat jinak ya tadi kan jinak itu kan katanya apa namanya tidak terlalu cepat ya, Dok ya. Itu maksudnya cepatnya itu apa berapa bulan, apa berapa tahun kayak gitu atau bagaimana, Dok? Iya, jadi kalau dari bulan atau tahunnya itu mungkin dari jenis-jenis tiap kanker berbeda. Tapi intinya jika misalnya ya dokter bilangnya, oh ini jinak, itu artinya dalam jangka waktu yang lama dia tidak akan cepat menyebar dan mengganggu ke organ lain gitu. Karena ada juga beberapa jenis-jenis benjolan yang ada di payudara itu dia sifatnya jinak. Jadi dia ini nggak akan menyebar kok, tapi dia ada kemungkinan misalnya nyeri gitu ya. Karena kan kalau misalnya ada benjolan seperti misalnya jenis dari fibroadenoma ya, fibroadenoma mame atau yang biasa disingkat dengan FAM. Nah, itu memang dia berbenjol tapi dia tidak menyebar ke organ lain. Jadi dia di situ aja. Cuman memang nanti keluhannya biasanya akan nyeri gitu ya kalau melakukan suatu kegiatan.
Gitu. Nah, beda halnya dengan yang jenis kankernya dari Teh Lia tadi, itu jenisnya DCIM atau ductal karsinoma in situ ya. Jadi memang dia kankernya itu di saluran dari susunya itu, kelenjar air susunya susu ya. ya. Jadi kanker tuh bisa dari glandulanya, bisa dari penghasil susunya atau salurannya itu gitu. Nah, kebetulan Teh Lia tadi dia jenisnya kanker yang ada di saluran, makanya memang Iya, kalau diraba tidak ada benjolannya seperti itu. iya, Tapi iya, bagus kerasa sekali betul. dari bagus sekali dari Teh Lia tadi disampaikan bahwa kok saya merasa ada perubahan bentuk ya dari Iya, payudara. iya, Nah, iya, itu iya, iya. makanya di situ pentingnya deteksi dini itu di situ karena kita memang harus tahu bentuk tubuhku tuh kayak apa sih, terus kok ada yang berubah. Nah, perubahan ini itu perubahan yang normal atau yang tidak normal. Nah, itu nanti diskusi itu yang akan membuka gerbang yang baik antara kita masyarakat awam dengan petugas kesehatan seperti itu. Ya. Wih, dok, aku dari tadi cuma monyong aja, mulutnya monyong terus takut. Gitu Ya, ya. tapi benar yang dibilang dokter sih, itu yang tahu tubuh kita tuh kan kita sendiri ya. Kita, Iya, benar. Mau ya, baik dari bentuknya maupun dari Betul. yang dirasakannya itu kita sendiri. Kita kadang, kayak, "Duh nggak enak badan." Yang tahu kita nggak enak badan itu yang ngerasa nggak enaknya kan kita ya, termasuk bentuk harusnya. Jadi sebenarnya kalau buat perempuan ya, karena kita harus sering meriksa itu, kita kalau misalnya habis mandi atau apa, periksa lihat tubuh kita di kaca itu bukan buat centil-centilan, tapi untuk meriksa juga itu sebenarnya bagus gitu. Iya, Jadi benar. agar kita tahu gitu, bukan buat TikTok-an gitu ya. Tapi Kebayang habis mandi sebenarnya lihat TikTok-an bentuk itu. tubuh kita itu salah satu upaya deteksi dini sebetulnya. Lihat di Betul kaca banget. sambil diraba, ada yang namanya sadari ya, Dok Dian. benar. Aduh, Sadari keren. pemeriksaan payudara sendiri itu bisa dilakukan sambil berkaca. Itu Ya, berkaca. pentingnya kita Betul. ini tubuh kita sendiri tuh gitu. Iya, Gitu sih. mungkin menyambung ya Betul. ini Teh Lita, Mbak Mega dari Teh Lia ya tadi benar yang disampaikan. Jadi pemeriksaan khususnya untuk payudara ya, karena sekarang kita lagi berbicara tentang payudara memang kanker terbanyak ya di Ya, Indonesia juga terbanyak. kanker terbanyak Di di Indonesia wanita. ya. Di Indonesia, di Di Jerman dunia pun juga ya, iya, Dok? kayaknya Iya, di seluruh iya. dunia juga dia Di seluruh termasuk dunia kanker payudara ya, ya. termasuk yang paling banyak gitu. Nah, pemeriksaan payudara itu ada dua. Jadi ada sadari atau pemeriksaan payudara sendiri dan juga sadanis. Kalau sadari ini kita bisa lakukan. Jadi semua orang bisa melakukan ya. Sarannya adalah di atas 21 tahun ya atau misalnya dia sudah mens ya karena sekarang usia mens kayaknya lebih muda lagi ya. Jadi nggak harus nunggu 21 kayaknya umur belasan juga sekarang sudah pada mens. Nah, kemudian sarannya nih kalau di atas 21 tahun dilakukan sadari setiap bulan di hari ke-7 sampai ke-10 dihitung dari hari pertama mens. Dari pertama Gitu. menstruasi. Jadi itu minimalnya banget tuh sadari harus itu gitu ya. Jadi kita Iya. misalnya udah mens nih hari ini kita hitung oke sampai hari ke-7 aku sadari gitu paling enggak hari ke-7 sampai ke-10. Nah, itu nanti kita akan melihat gitu. Adakah perubahan bentuk di payudara kita gitu ya. Kemudian adakah bentuk puting yang berubah ya. Kemudian adakah bentuk kulit yang berubah. Jadi biasanya kulitnya nanti pori-porinya akan membesar seperti kulit jeruk ya. Kemudian adakah perubahan bentuk kiri dan kanan karena biasanya kalau kita habis menyusui kan bentuknya jadi berubah ya. Ya, Mungkin beda. Besarnya juga beda ya. menyusui, Ya. lebih suka menyusui pakai yang kiri, jadi mungkin agak terjadi perbedaan setelah menyusui. Nah, itu wajar atau tidak seperti itu. Kalau misalnya ditemukan perbedaan-perbedaan itu, segera dikonsultasikan. Nah, terus kalau caranya nih, aku mau tanya nih, Teh Lia dulu taunya putingnya tuh tertarik ke dalam juga waktu sadari berarti ya, waktu lihat di kaca atau gimana waktu itu? Lihat di kaca. Mandi sih. Mandi sebenarnya pas waktu mandi. Habis mandi ya lihat kaca, terus kayaknya berbulan-bulan kok makin lama makin mundur ya puting. Iya, Makin mundur, ini udah nggak normal. Mundur. Ya itu pentingnya kita tahu batas normal badan kita tuh seperti apa. Nanti begitu ada yang berubah, kita sendiri yang bisa ngerasain, ini udah mulai nggak normal nih, gitu.
gitu. Iya. Tapi tiap orang kan beda-beda ya. Kita ngerasain Betul. normal enggaknya yang tahu kan kita Yang sendiri. tahu kita sendiri, ya benar. Jadi Hmm. ya betul sekali Teh Lia, mungkin untuk menambahkan ya, caranya sadari itu selain kita berdiri di depan kaca, nah tangan itu harus seperti ini. Jadi kayak ditaruh di pinggang, ya itu yang pertama gitu, supaya nanti mengkontraksikan otot-otot dada, kemudian habis itu ke atas gini. Nah, kayak kalau mau olahraga. Nah, ikutin semua ya, boleh. Nah, itu bisa dilihat Gini ya. ya. Nah, gini. Nah, terus setelah itu kalau sudah kiri sama kanan itu kita lakukan kayak massage. Jadi ada berapa cara Iya. massage, ada yang naik turun zigzag ya, ada yang memutar sampai ke puting bagian dalam. Kemudian setelah kita sudah massage nggak nemu benjolan, kita coba pencet payudaranya keluar cairan atau tidak. Gitu. Iya. Nah, pada kondisi normal ya, kalau Iya, tubuhnya nggak menyusui, harusnya tuh nggak keluar cairan. Tuh, Untuk kecuali lebih memang jelasnya di YouTube banyak kok ininya. benar, di YouTube banyak Ya. banget. Jadi sambil lihat YouTube sambil periksa sendiri bisa. Nah, Sebulan betul. sekali ya teman-teman. Edukasi kayak gini ya sebenarnya udah mulai jarang nih Dok ya. Sebulan sekali ya. Udah mulai jarang sosialisasi kalau ini harus kita lakuin gitu. Apalagi sekarang makanan udah makin yang aneh-aneh, pola hidup yang udah nggak sehat segala macem gitu ya. Udah mulai jarang kedengeran, benar nggak sih, Mek? Iya, betul banget. Maka dari itu kita nanya nih sama dokter, sebenarnya pemicu kanker itu apa sih dok gitu? Sampai-sampai kanker payudara jadi kanker besar. Terus kanker secara umum tadi ya menjadi penyebab utama ya kematian di dunia. Nah sebenarnya pemicunya tuh sebenarnya apa sih dok? Iya, jadi kalau misalnya dibilang pemicu tunggal itu memang sulit ya kita mengatakan kecuali memang sudah ada zat-zat tertentu yang sudah terbukti dia itu karsinogenik ya. Gitu. Jadi karsinogenik itu adalah zat-zat yang dia bisa menyebabkan atau menimbulkan kanker tertentu gitu. Misalnya salah satunya tuh yang sudah terbukti adalah bakar-bakaran. Nah, itu. Ya, jadi memang sering-sering ya. Kemudian makanan-makanan yang diproses dengan suhu yang terlalu tinggi. Jadi digoreng berkali-kali gitu-gitu. Nah, itu juga kurang sehat. Itu bisa dikurangi. Kemudian juga zat-zat pengawet ya. Jadi zat-zat pengawet, pewarna pada makanan itu walaupun memang pada penelitiannya itu belum semua ditetapkan ini tuh menyebabkan kanker seperti itu ya. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita pengen lebih aman ya jangan terlalu banyak makan makanan yang mengandung bahan pengawet, bahan pewarna seperti itu. Nah, selain itu juga yang harus diperhatikan adalah dari segi genetik ya. Jadi untuk teman-teman nih yang misalnya dari latar belakangnya, oh dulu mamahku ada kanker nih, dulu mamahku ada kanker payudara, oh dulu nenekku ada kanker payudara. Nah itu kemungkinan jika kankernya itu berkaitan dengan gen-gen tertentu, ya contohnya kalau pada payudara itu ada namanya gen BRCA ya dari singkatan breast cancer. Nah itu kalau ada mutasi dari gen BRCA-nya itu biasanya dia akan lebih mudah untuk terkena kanker gitu. Makanya pada orang-orang yang memiliki riwayat keluarganya ada kanker, ada baiknya kalau misalnya ada keraguan segera diperiksakan gitu supaya nanti seperti kasus Teh Lia ini karena masih kecil ya bisa langsung dibersihkan semuanya dan insya Allah nanti bagus ya Teh Lia. Jadi belum ada penyebaran ke kelenjar getah bening. Nanti masa hidupnya juga bisa lebih lama dan bisa sehat. Seperti itu keuntungannya kita menemukan kanker tuh dalam bentuk yang masih kecil gitu. Ya soalnya kalau datang udah terlambat di banyak kasus itu ya semakin rumit juga ininya apa pengobatannya ya dok ya. Ya makin rumit dan makin menyakitkan itu pengobatan ininya apa ya gitulah. Jadi disinilah pentingnya deteksi dini itu ya. Tuh, nah, tuh Bu Lita, makanya kita kalau tadi kan dokter Dian bilangnya gitu ya, kalau penyebabnya bisa macam-macam gitu ya. Kalau dari Teh Nanon sendiri gimana tuh? Emang pernah pola hidupnya nggak bagus kah atau kalau di saya kayaknya genetis ya, sepertinya udah pasti genetis karena kakak saya terdiagnosa 2015, saya 2019. Terus mama saya nih gongnya terdeteksi tahun lalu 2022
di usia 81 tahun. Kanker payudara juga. Jadi justru yang mama saya yang menunjukkan gejala dan terdeteksi paling akhir. Jadi ya udah pasti genetis sih kalau di saya. 3 orang ya kanker payudara di keluarga saya berarti. Iya, banyak juga Kayaknya ya, kayaknya itu Elia sih ya. kalau di saya. Kasus saya ya. Oke, iya betul. Hmm. Nah, Telia selama menjalani pengobatan ada nggak sih makanan yang dilarang gitu sama dokter? Iya. Ya itu yang tadi dokter Dian bilang sih, kalau dokter saya mewanti-wantinya pada dasarnya semua makanan boleh. Pertama tidak berlebihan, tapi yang dihindari itu bukan jenis makanannya, tapi ya itu yang kayak pengawet, pewarna, sama penambah rasa ya, kayak MSG gitu, itu sebisa mungkin dijauhi gitu. Jadi kayak saya sekarang kayak fried chicken gitu emang udah enggak sih. Terus mie instan, aduh itu Indomie ya, enak banget padahal. Kan pasti ya. Aduh, iya mie instan udah enggak gitu. Terus kayak burger, hotdog, sosis gitu ya sistemnya cheating sih, tapi cheating juga enggak yang full meal gitu sih, paling kayak nyomot-nyomot gitu ya, 1 sendok mie instan kalau anak saya lagi makan gitu, saya nyomot sendok doang gitu ya, kadang gitu aja sih, tapi udah dikurang-kurangi gitu ya iya, makanan-makanannya. ya, baso-baso ya jarang-jarang lah, hampir Ngomong-ngomong ini. tuh makanan kesukaan kita semua ya. Iya benar. Lagi Bandung ya. Tapi kalau ada nasi Padang tetap hajar sih kayaknya, soalnya enak. Sekali-sekali lah ya boleh ya. Iya, Nasi sekali-kali lah Padang ya. ya. Dok, aku mau iya. nanya dok. Nanti kalau mau Kan- ketemu Telia, Traktir nasi Padang ya. Padang ya. iya. Aku mau nanya Singkongnya aja ya teh. Singkongnya. Sama Oh kuahnya ya ya. silakan. Jadi kan tadi udah sempet ada di tayangan pertama juga kalau kanker yang menyerang wanita itu banyak ya, ada payudara, serviks, kulit gitu ya. Nah, selain yang ketiga itu ada lagi nggak sih dok? Dan terus gimana mesti deteksinya juga? Iya, pertanyaan bagus nih dari Mbak Lita. Ya, jadi jenis kanker tuh sebenarnya banyak ya, gitu. Tapi ya kita nggak harus, maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita pengen belajar, mempelajari masing-masing dari kanker, kemudian petunjuknya awalnya itu seperti apa, itu boleh saja. Tapi jangan dijadikan itu sebagai sesuatu yang parno gitu ya. Nah Jadi itu dia benar. Belum apa-apa kan jadinya parno duluan kan udah pas duluan udah. Karena banyak juga dari pasien saya itu misalnya yang ada benjolan gitu ya. Aduh dok, ini saya kayaknya kena kanker gitu. Jadi dia udah yakin sendiri gitu kalau ini tuh sebenarnya kanker, padahal ya belum tentu gitu. Benjolan itu banyak, ada yang jenisnya cuman benjolan lemak gitu yang atau yang biasa dikenal sebagai lipoma ya, seperti itu sebenarnya juga tidak ganas gitu. Nah, jadi intinya seperti gini aja Mbak Lita, maksudnya jika ada perubahan yang terjadi pada tubuh kita, segera konsultasikan dengan yang berkompeten, seperti itu saja. Jadi nanti supaya diskusinya juga terarah dan kita juga nggak terlalu banyak ketakutan gitu loh. Nah, tapi yang penting yang harus Spekulasi dijaga, ya, ketakutan iya. gitu ya. Nah, gitu yang harus, karena sebenarnya stres sendiri itu kan juga merupakan tantangan juga buat tubuh kita. Stres bikin sakit juga loh, gitu. Iya. Jadi jangan sampai stres, dijaga mindsetnya tuh yang positif, tetap hidup sehat. Terus sekali lagi tadi yang sudah terbukti karsinogenik juga yang harus kita waspadai itu adalah rokok dan alkohol. Nah, kalau dua ini udah jelas ya. Jadi sebaiknya kalau kita memang pengen hidup sehat ya dua ini janganlah gitu. Perokok pasif aja juga bisa kena imbasnya gitu ya, apalagi yang aktif gitu. Dia kejadian untuk terkena kanker parunya akan lebih tinggi. Jadi seperti itu aja. Ya. Mindset positif gitu, seperti Mbak Lia nih bagus banget, walaupun beliau juga sudah diberikan tantangan gitu ya, cobaan gitu ya oleh Tuhan, tapi dia tetap mindsetnya selalu positif gitu. Kita lihat aja dari awal tadi beliau selalu ya kan gitu ya, alhamdulillah obatnya udah tinggal minum, itu bagus banget
Itu dokternya seneng banget kalau dapat pasien kayak Mbak Lia ini gitu. Iya Ikut ya. semangat juga gitu dokternya. Gitu. Betul. Amin, amin. Jadi kan jadi Sesuai nggak sama salah tema banget kita menghadirkan ya. Telia malam hari Iya. ini kan. Kan Betul. pasti ngasih semangat Seneng banget. dan ini teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama nggak mesti kayak gitu kok. Ada cara yang lebih baik kok ngadepinnya gitu kan ya Meg ya. Betul. Jadinya kayak nggak Makanya sesuai takut gitu banget ya. kalau lihat Telia tuh kayaknya Heeh. kayak santai-santai aja gitu ya meskipun di dalamnya kita nggak tahu ya. Iya. Ya, biar selamat deh. Pastinya kan pengobatannya kan nggak lama, maksudnya nggak singkat ya, maksudnya dalam jangka waktu lama harus begini Iya, lama. begitu gitu. Lama. Iya, Konten. maka dari Lama. itu gitu perlu motivasi, support system gitu ya, yang mumpuni gitu ya untuk menjaga biar kita tetap terus mengobati diri kita gitu ya, terus juga semangat dan senyum terus ya, senyum terus nih Teh Lia. Nah, Teh Lia, boleh dong kasih pesan-pesan ya atau motivasi ke teman-teman kita gitu ya yang mungkin sekarang juga sama nih dengan Teh Lia yang lagi berjuang. Silakan Teh Lia. Pesan saya sih bukan buat yang sedang berjuang ya, tapi yang mungkin teman-teman yang saat ini mungkin lagi ada mungkin di awal saya dulu ada kesulitan dalam melakukan dan saya jangan saya sama dokter, saya sama Allah, jangan denial, itu manusiawi, tapi ya udah hajar aja deh, hajar aja maksudnya maju terus periksa, cari tahu ada apa, jangan ditunda-tunda, jangan denial, gitu sih pesannya dan yang Jangan itu denial. tadi sadari ya jangan lupa sebulan sekali ya wajib ya. Oke deh. Biasa. Terima Boleh kasih dong Teh tepuk Lia. tangan buat Telia. Ya Allah pengen peluk banget. Terima kasih banyak Telia. Terima kasih semuanya Ibu Inklusif. Ini forum yang Kami juga berterima bagus kasih sekali. banyak Dokter Telia sudah mau Dian, berbagi. terima Karena memang nggak kasih. mudah juga buat teman-teman yang mungkin ngalamin tapi mau berbagi loh ya. Malah banyak yang nutup-nutupin dan nggak mau ngasih tahu. Ih, nggak mau malu lah apalah segala macam gitu kan. Ternyata di sini ada Telia yang enggak kok, itu nggak mesti ditutupin, tapi kita kasih tahu teman-teman yang lain bahwa ini harus dikasih tahu sama teman-teman yang lain, nggak boleh ditutupin. Benar ya dok ya? Benar 100% setuju. Oke, Meg. Apa lagi yang bakal disampaikan? Oke deh. Nah, tadi kita udah dengerin cerita-cerita ya sebenarnya dari Teh Lia nih yang sangat memotivasi. Justru Teh Lia yang memotivasi kita justru ya. Banget. Ya. Terus juga banyak sekali ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari Dokter Dian. Terima kasih kita datangkan dari Jerman ya untuk berbagi informasi tentang kanker. Nah, jadi teman-teman yang tadi kita sudah dengar bahwa pendeteksian dini itu ternyata bisa menyelamatkan kita. Maka dari itu, seperti yang tadi Telia bilang, jangan takut, jangan mundur ya, dan jangan denial. Jadi ketika ada perubahan bentuk di tubuh kita, segera periksakan ke yang berkompeten ya, seperti yang tadi Dokter Dian bilang. Begitu Lita. Benar banget ya. Jadi semakin kenal, semakin tahu, semakin peduli. Dan ini perbedaan kayak gini bukan kita bikin semakin jauh, tapi dengan toleransi kita saling ngasih, jadi saling iya. Atau dia adik saya menguatkan, saling menguatkan gitu ya. Luar biasa. Jadi belibet gitu ya saking Iya gitu ya. Alright. Tuntas sudah perbincangan kita malam hari ini. Malam hari apa pagi sih, Meg? Saya suka lupa hari ya. Ya. Maklum. Subuh Lita. Ditonton di jadi banyak pagi, siang, malam, sore bisa. Kita dapat, banyak banget insight yang kita dapat. Mudah-mudahan teman-teman sahabat inklusif yang nonton juga
bisa ngerasain apa yang kita rasain dan bisa semakin terbuka gitu ya Bag ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat malam hari ini Betul, bermanfaat. Oke. Kalau bermanfaat. gitu terima kasih. Dan ya Oke, sekali lagi sekali lagi terima Thank kasih. you ya terima Ibu kasih. Inklusif, Dokter Dian, Teh Mega, Telita, dadah. Kasih Dadah, banyak terima ya. kasih. Terima kasih Dan semuanya. untuk warga Incluvers jangan lupa ya untuk tonton terus Incluvers World ya di YouTube Ibu Inklusif. Kami berdua Megalitir undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Bye. Assalamualaikum.